Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Haji Satrio dengan NIM SSI 2021 02595. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengembangan aplikasi Android sederhana bernama Bukuku. Apa sih itu Bukuku? Bukuku adalah aplikasi sederhana berbasis Android yang berfungsi untuk mencatat, menyimpan, dan mengelola data buku. Kemudian aplikasi ini berjalan secara offline dengan menggunakan SQLite sebagai penyimpanan data lokal. Kemudian untuk struktur aplikasinya, yakni yang pertama ada activity-nya, user interface. Nah, di dalamnya itu ada main activity. Apa sih fungsinya? Itu untuk menampilkan semua daftar buku menggunakan Recycler View dan menyediakan tombol tambah serta reset. Kemudian ada juga add book activity, yakni form input untuk menambahkan buku baru ke dalam database. Kemudian ada juga model itu dalamnya ada buku.java ya, yakni fungsinya itu kelas model yang mempresentasikan struktur data buku terdiri dari ID, judul penulis, tahun terbit, dan kategori. Kemudian ada juga adapter. Di dalamnya itu ada buku adapter.java. Ini bertugas untuk menghubungkan data model buku ke Recycler View serta menangani aksi hapus data lewat long click. Kemudian ada juga database, yakni saya beri nama buku dbhelper.java ya. Ya, ini fungsinya itu untuk membuat dan mengelola database buku, atau dalam artian itu untuk menyimpan daftar buku yang telah kita buat. Kemudian ada juga layout XML. Dalamnya itu ada kayak activity main.xml itu untuk tampilan halaman utama. Kemudian ada juga activity add book. Ya, ini tampilan form input untuk menambahkan data buku. Kemudian ada juga item buku, yakni template tampilan setiap item buku dalam Recycler View, atau dalam artian semua daftar buku itu ada di situ. Kemudian juga ada colors XML, itu untuk kumpulan warna yang akan digunakan untuk aplikasi ini. Kemudian ada juga themes.xml, ya ini menentukan tema utama aplikasi, kayak seperti warna atau apapun yang ada di aplikasi ini. Misal warnanya hijau, di sini itu ditentukan warnanya itu hijau. Kemudian ada strings, itu berisi semua teks statis seperti label, hint, dan pesan touch. Kemudian ada juga android manifest.xml, itu untuk file konfigurasi utama aplikasi, mencantumkan activity yang digunakan dan tema aplikasi. Mungkin akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama yakni activity main.xml. Apa sih? Kenapa di sini pakainya itu koordinator layout? Saya pakai koordinator layout itu untuk apa ya? Karena layout utamanya itu lebih powerful ya. Bisa mengatur tampilan interaktif seperti buat scroll, floating button, dan toolbar. Nah, seperti itu. Kemudian di sini itu ada buat toolbar ini seperti ini. Ya. Kemudian ada juga ID toolbar. Jadi di sini itu nanti misal kita dinamakan bukuku, di sini nanti akan tampil tulisan bukuku. Kemudian di sini ada juga Recycler View. Jadi ini bisa scroll ke bawah. Misal daftar bukunya itu terlalu panjang atau terlalu banyak, nanti kita bisa scroll pakai itu. Kemudian ada juga button reset. Nah, button reset ada di sini. Kemudian juga ada untuk menambahkan buku atau button tambah ya. Ini untuk button tambah. Kemudian kita lanjut di activity addbook.xml. Nah, terus tampilannya itu seperti ini ya, hasil jadinya seperti ini. Kita akan buka untuk kodenya. Di sini saya pakai scroll view supaya daftarnya nanti bisa di scroll ya, kalau layarnya terlalu kecil gitu. Kemudian di dalam linear layout, semua elemen form ditata dari atas sampai bawah menggunakan linear layout. Kemudian yang ini itu ya seperti ini.
Dan di sini ada juga edit judul. Nah, ini untuk edit judul. Kemudian kita lanjut di sini untuk penulis di sini. Kemudian ini untuk form tahun terbitnya. Dan di sini juga untuk kategori ya, misalnya kayak kalian mau mengisi fiksi inspiratif atau apa gitu. Kemudian di sini ada juga button. Buttonnya ini untuk button simpan. Misal semua judul buku, penulis, tahun terbit, kategori sudah dilengkapi, nanti kita tinggal tekan tombol simpan. Kemudian kita lanjut ke item buku.xml. Nah, hasilnya itu seperti ini ya. Kita buka untuk kodenya. Nah, kita di sini tuh pakai linear layout. Kemudian arahnya itu vertikal ya, ke bawah. Nah, di sini tuh pakai text view untuk menampilkan ID. Nah, ini untuk ID-nya yang pertama ini. Ini untuk ID. Kalau ID itu bukan penomornya, tapi lebih tepatnya itu untuk kode unik bukunya. Kemudian lanjut ada juga untuk judul. Nah, ini untuk judul bukunya apa, misal kita sudah mengisi formnya, nanti judul buku akan keluar. Kemudian di sini untuk penulis, tahun, kemudian ada juga kategori. Ini untuk item buku.xml. Kemudian di sini ada juga colors.xml, ini kode-kode warna ya. Nah, di sini itu ada warnanya seperti ini. Kemudian ada tema. Nah, di sini itu temanya dibuat. Misal di bagian ini warnanya apa, di bagian ini warnanya apa. Nah, di situ pakainya themes.xml. Kemudian ada string. Kemudian ada juga Android manifest. Android manifest. Kita lanjut untuk buku.java-nya. Ini menggunakan package com.example.bukuku strip bayu.model, yakni foldernya berada di folder yang ini ya. Foldernya bernama ini. Jadi yang pertama itu pakai package com.xml.bukuku underscore bayu.model, karena sesuai dengan arsitektur MVC-nya seperti itu. Kemudian ini ada juga variabel private yang menyimpan data buku seperti ID, judul, penulis, tahun, kategori. Di sini pakai private agar tidak bisa dirubah dari luar kelas. Kemudian di sini ya, ini digunakan saat kita ambil data buku dari database yang sudah mempunyai ID. Kemudian di sini digunakan untuk menambahkan data baru sebelum masuk ke database. Berarti dia belum punya ID, sebelum mempunyai ID. Kalau di atas itu ketika sudah mempunyai ID. Kemudian di sini ada juga getternya ya, getter method, ya ini untuk mengambil nilai atribut. Kemudian di sini juga ada setter method di sini untuk mengubah nilai atribut.
Kita lanjut ke buku adapter. Nah, di sini itu dia pakai package com.example.bukuku_bayu.adapter karena dia berada di folder adapter ya. Nah, konteks di sini itu untuk akses ke resource ya. Kemudian ini untuk list data buku yang akan ditampilkan. Kemudian ini untuk akses ke database-nya. Kemudian di sini ada konstruktor adapternya, konstruksinya ya. Ini digunakan untuk saat adapter dibuat di main activity. Kemudian untuk parameter yang dibutuhkan kayak contact list, data buku dan DB helper. Kemudian di sini untuk membuat view holder dari layout item buku seperti ini. Ada juga untuk mengisi data buku ketampilan item. Jadi data buku yang telah ditampilkan yang telah ditambahkan itu akan tampil ke item list.xml seperti ini. Nah, kemudian ini ada juga long click ya. Jadi dia harus diklik lama. Apa sih fungsinya? Kalau diklik lama, dia akan menghapus. Misal kita membuat sebuah buku ya, daftar buku, misal ID 1, bukunya itu Laskar Pelangi. Ketika kita mencet daftar itu yang rada lama ya, sekitar 5 detik, dia otomatis akan memberikan message atau pesan, yakni yakin ingin menghapus buku ini. Jadi tombol hapusnya itu bukan di button ya, tapi di situ pakainya long click untuk menghapus datanya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke buku dphelper.java. Nah, tujuannya itu untuk mengatur dan membuat dan mengatur database SQLite yang akan menyimpan semua daftar buku yang telah kita buat atau yang akan kita buat. Di judul, penulis, tahun, kategori, dan ID. Untuk ID otomatis dari si buku helper, berarti otomatis dari database-nya gitu. Nah, di sini itu merah ya. Di sini itu kelas ini itu mewarisi dari SQL Open Helper. Nah, di sini. Jadi itu untuk membuat database, membuat tabel, menghandle upgrade versi database. Kemudian di sini ada DB name, ada DB version. Ya, ini yang pertama DB name itu untuk nama file database-nya. Kemudian untuk DB version itu versi database. Kemudian ini ada juga nama-nama tabel dan kolom. Kemudian ini ada untuk konstrukturnya. Konstrukturnya seperti ini. Ini untuk membuat tabel database-nya, untuk memanggil ya, atau dipanggil otomatis lah dalam artian. Nah, ini untuk misal saat versi database-nya itu meningkat atau upgrade versi, nah seperti ini.
Kemudian kita lanjut ke Addbook Activity. Addbook Activity itu ya ini halaman untuk menambahkan buku baru ke database. Ini bagian penting ya dalam flow aplikasi gitu. Jadi yang pertama dia pakai package-nya di sini ya, package utama. Kemudian di sini itu komponen input dan tombol ya, serta akses ke database. Kemudian di sini itu untuk menyambungkan activity ke file layout-nya. Nah, kalau di sini supaya kursor langsung aktif, kemudian keyboardnya muncul. Nah, di sini untuk aksi tombol simpan ya, atau dalam artian tombol simpannya itu akan aktif. Kemudian di sini dia ketika tombol simpan itu diklik, dia akan langsung mengakses database atau langsung menyimpannya ke dalam database. Nah, di sini ketika berhasil, dalam artian berhasil menyimpan buku, dia akan memberikan peringatan buku berhasil disimpan. Nah, ketika dia gagal, maka dia akan mengeluarkan message seperti ini. Kemudian kita lanjut di main activity-nya. Ya, dia berada di package sama seperti addbuku activity.java-nya ya. Tujuan main activity itu apa sih? Dia untuk menampilkan semua data buku dalam recycler view dan menyediakan tombol. Di sini itu tempat daftar buku tampilan, jembatan data ketampilan list, kemudian tempat menyimpan semua data yang tampil, kemudian ini untuk koneksi database SQLite, kemudian ini untuk button tambah addbook, kemudian di sini ada tombol reset. Misalnya gini, ketika kita hanya long klik atau misal daftar bukunya kita klik yang lama, kemudian kita hapus. Misalnya ada 3 buku yang ketika kita hapus, kemudian kita tambahkan lagi bukunya, dia akan langsung lompat ke nomor 4 karena ID-nya itu bukan nomor, tapi ID-nya itu nomor unik dari buku yang telah kita tambahkan. Jadi kalau kita mau mengulangnya lagi dari ID nomor 1, kita tinggal memakai tombol button reset supaya data buku yang telah kita buat itu direset semua. Ya, seperti ini. Ini codingannya seperti ini. Ini untuk mereset semua data yang telah kita buat. Jadi meresetnya menjadi nomor 1 lagi. Jika kita hanya mendelete atau menglong klik bagian nomor 3, misalnya dari buku 1, buku 2 dan buku 3 yang kita hapus nomor 2, yang nomor 3 tetap akan nomor 3, yang nomor 1 tetap akan nomor 1. Jadi di situ nomor 2-nya yang hilang, tetap jadi 1, 3. Kemudian ketika kita tambahkan buku lagi, dia akan langsung lompat ke nomor 4. Jadi kalau kita mau ID-nya itu ke awal lagi, kita tinggal tekan tombol
reset, jadi mengulang dari awal seperti itu. Langsung kita demokan aplikasinya ya. Pertama kita running dulu device-nya. Telah masuk, kemudian klik bukuku. Nah, ini daftar buku yang telah saya buat ya. Misalnya kita akan hapus, tinggal pencet yang lama, kemudian klik hapus. Nah, di sini tuh ada tombol tambah dan button reset ya. Misal kita tambahkan, nah dia akan memunculkan judul, penulis, terus tahun terbit, kemudian kategori. Misal kita tulis sang pemimpi, kemudian penulisnya Andrea Hirata, tahun terbitnya 2006, misal 2006, kategorinya itu fiksi inspiratif. Nah, jika kita tekan tombol simpan, dia akan langsung menyimpan di list view ya. Ini tampilan list view itu seperti ini. Kemudian jika kita tambahkan lagi Laskar Pelangi, ini masih sama, Andrea Hirata, kemudian tahun terbitnya itu 2005, sama dia itu fiksi inspiratif. Ketika kita tekan tombol simpan, dia akan langsung menyimpan di sini. Nah, perlu diperhatikan kenapa di sini itu nomor 2 dan nomor 3 ya, enggak ID nomor 1, enggak dimulai dari ID nomor 1, karena yang pertama kali kita buat itu kan ada ya satu daftar buku telah kita hapus. Kemudian ketika kita tambahkan lagi daftar bukunya, dia akan langsung lompat ke ID nomor 2 dan nomor 3. Jadi kalau kita mau mereset semuanya, kita harus menekan tombol reset agar ID-nya itu kembali ke nomor 1. Misal kita pencet reset, nah dia semua ke reset. Ketika kita tambahkan lagi bukunya, misal Laskar Pelangi, penulisnya Andrea Hirata, tahun terbitnya 2005, ininya fiksi saja. Nah, dia akan ID nomor 1 karena dia sudah di reset, jadi ID-nya kembali nomor 1. Tapi kalau cuma kita long klik seperti ini, tahan lama di daftar bukunya, otomatis ketika kita akan menambahkan bukunya, dia itu akan langsung lompat ke ID nomor 2. Nah, jadi caranya kalau kita mau mereset ID-nya ke nomor 1, kita tinggal pencet button reset seperti itu. Mungkin cukup sekian demo aplikasi dan penjelasan coding yang ada di dalamnya. Mungkin dari awal hingga akhir mungkin banyak kesalahan atau banyak penyampaian kami yang kurang atau tidak tepat. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini untuk memenuhi tugas UAS Mobile Programming yang diampu oleh Bapak Bayu Rizkia ya. Mungkin cukup sekian dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.